Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Jami'atul Zahidin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan bagaimana tekad setan menjerumuskan manusia anak cucu Adam ini dari kebenaran, dari aturan-aturan hidup beragama. Dijelaskan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah memvonis aku, menetapkan aku sebagai makhluk yang terusir, maka aku bersumpah, kata setan, akan mengeluarkan manusia dari siratakal mustaqim, jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Mengeluarkan manusia dari hidup, dari aturan hidup beragama. Bagaimana manusia ini lambat tapi pasti, sedikit berinsut dan berangsur mulai menanggalkan aturan-aturan agama. Itulah program setan. Dan ini benar. Ia mulai dengan langkah-langkah yang sangat tersembunyi, bahkan hampir tak terbaca oleh manusia itu sendiri. Menghalalkan yang haram itu akan datang suatu saat, dan ini sudah sama kita maklumi. Yang jelas nyata-nyata diharamkan Allah, maka dihalalkan oleh manusia. Ini hasil karya syaitan. Karena memang kata syaitan sebagaimana kita kaji dahulu berasal dari kata syatona, yang artinya jauh dari kebenaran. Jadi segala sesuatu yang jauh dari kebenaran, baik itu yang datang dari sisi jin yang tak tampak atau dari sisi manusia yang jelas tampak, dengan segenap karya-karyanya itu akan menjauhkan manusia dari kebenaran, maka itu disebut pekerjaan setan. Apapun itu. Nah, permasalahan kita siang ini adalah bagaimana cara setan tersebut menjerumuskan manusia keluar dari aturan agama ini. Inilah yang akan kita bicarakan secara sederhana. Di surat yang sama, surat Al-A'raf ayat yang ke-17, dijelaskan cara setan menjerumuskan manusia. Yang pertama adalah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku, kata setan, akan mendatangi, menyerang manusia itu pertama dari depan, kedua dari belakang, yang ketiga dari sebelah kanan, yang keempat dari sebelah kiri. Dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Maka kalau kita buka lembaran tafsir dalam memahami perkara ini, secara umum dijelaskan setan itu datangnya tak sekali, Pak, berkali-kali. Jadi jangan kita bangga, kita senang tak kala kita bebas dari gangguan setan pada satu sisi, karena dari sisi lain kita lemah. Di dalam masjid kita khusyuk, dalam pengajian kita elok, di depan orang kita taat. Tunggu sesaat, kata setan. Nanti keluar masjid, rasakanlah, dia akan datangi kita. Makanya ada orang soleh di depan orang tapi salah di belakang orang. Elok tak kala orang banyak, fasik tak kala ia sendirian. Khusyuk tak kala ditengok orang, lalai tak kala tak ada orang. Setan ini pandai sendiri. Kalau bapak-bapak orang yang soleh, disalahkannya istri kita, sehingga istrinya salah. Ada suami istri soleh, anak diganggunya.
Ada anaknya baik, ibu mertua, bapak mertua didatangi. Seluruh keluarga itu secara umum baik. Tetangga baik, kawan sekerja mempengaruhi. Begitulah. Setan itu tak akan datang sekali. Sebagaimana ia mendatangi Adam supaya Adam keluar dari dalam surga taklah sekali, begitulah ia mendatangi anak cucu Adam ini, tidak akan datang sekali. Pagi kita beriman, sore awak preman, Pak. Pagi kita beramal soleh, malam awak beramal salah. Ada tidak jaminan awak yang rajin saat ini solat wajib, solat sunnah sesuai dengan sunnah akan sampai pada akhir hidup kita? Oh, tidak, setan Pak namanya Pak. Kalau seandainya awak dibiarkannya, tidak dapat. Setiap saat merasa diri paling benar, saat itulah awak digelincirkannya. Coba bayangkan Pak. Merasa itu saja sudah kena. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari sebelah kanan ini, lebih elok dari sebelah kiri, lebih sunnah dari yang di depan. Itu pandainya setan itu. Ini solat berjamaah Pak 27 derajat. Disuruh oleh Rasulullah. Tapi apa dibiarkan si setan ini awak membawa, menabung ke dalam buku kas amal itu dengan 27 setoran? Enggak Pak. Ditunggunya kita di luar. Begitu saya keluar, langsung dibukanya mulut mengomentari imam yang terlalu panjang. Imam awak ini panjang ayat minta ampun. Tinggal 7. Yang 20 dikurangi 7 tinggal. Siapa yang nunjuknya? Siapa lagi kalau ndak RT itu? RT itu kan family dia. Habis semuanya. Gotong royong tuh pahalanya besar Pak. Besar pahalanya itu. Walaupun itu amalan bermuamalah, amalan sosial. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, kata Rasul, sewaktu aku dimi'ratkan, aku melihat ke dalam surga. Di dalam surga ada seseorang tengah mondar-mandir menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan sebuah amal, membuang kayu yang melintang di jalan. Itu gotong royong. Bagaimana kalau kita gotong royong itu Pak? Bukan satu yang kita angkat, bata sekian, pasir sekian. Tapi kadang-kadang selesai gotong royong, setan takkan biarkan mulutnya. Awak aja yang bekerja. Penitia tuh ngumum aja yang pandai. Alat awak dipakai, gerobak awak hancur, awak. Habis semuanya Pak. Ibu-ibu yang mengantarkan makanan minuman ke masjid, pahalanya besar tuh Bu. Ittaqun nar wala bisiqatil tamrah, rawahu Bukhari, hadis sahih. Awak sebutkan sumbernya nih Pak. Besar pahalanya tuh Bu. Satu saja kurma sudah sekian. Bagaimana kalau sepiring bakwan Pak? Air kopi susu seteko besar. Cuman mengambil barang-barang itu pulang. Kata Borim, tolong dijemput gelas, teko, piring. Ini mulut ibu ini nggak tahan lagi nih Pak. Karena sudah dicongkel oleh setan. Kalau ndak awak yang ngantar kue di sini nih Pak Ustadz, ndak akan ada yang ngantar tuh. Tuh bini pengurus tuh, bini RT itu, apalagi bini si Ustadz tuh, nggak akan pernah, kikinya minta ampun itu. Awak. Habis semuanya tuh Pak. Pahala bapak ibu pergi ke pesta pernikahan hari Ahad tuh jangan dikira tak besar pahalanya tuh Pak. Itu kan ajang silaturahmi itu Pak. Besar pahalanya dan langkah itu dicintai. Cuman pulang dari situ mulut ini dibuka oleh si syaitan terus. Ramainya pesta, besar rumah, tapi tidak banding dengan makanan yang dihidangkan. Masa cuman 2 macam, satu gulai cebodak, satu gulai nangka. Kiki orangnya. Kata ibu yang satu, di sana makanan 4 sehat 5 sempurna, cuman itu potongan ayam ketek-ketek. Kata yang satu lagi, kalau sana makanannya besar-besar 4 sehat 5 sempurna, tapi pengantinnya awak tak bilang sebut buruk orang ya, kata ibu. Kayaknya dipaksa bentuk pinang di bola kapak, cie elok, cie ancur. Begitulah bapak ibu yang berbahagia, tidak akan dibiarkannya. Maka bagaimana cara setan itu? Secara umum dia datang berkali-kali sampai dia sukses. Tapi secara khusus, apa yang dimaksud dengan setan itu datang dari depan? Kita tengok tafsir Abdullah ibnu Abbas menjelaskan. Setan yang dimaksud setan itu datang dari depan, bukan setan itu menghadang jalan kita di
dari depan, enggak depan. Awak ke masjid dihadangnya. Bukan. Ini perlu penafsiran. Yang dimaksud datang dari depan, kata beliau ini, Abdullah ibnu Abbas ini adalah ditanamkannya keraguan di hati orang itu tentang hari yang di depan. Apa hari yang di depan? Hari akhirat. Dibuatnya awak tak percaya apa iya ada hari akhirat itu. Apa iya? Dibuatnya awak ragu. Bahkan sampai nanti kita titik menolak tak ada kehidupan sesudah hidup di dunia. Itu dah terbahak-bahak setan. Padahal bukalah lembaran Al-Quran. Setiap Allah berbicara tentang iman kepada Allah, dikaitkan dengan iman dengan kampung akhirat. Sebab kalau cuma berhenti iman kepada Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu, termasuk abu yang di Indonesia ini, tapi tak boleh menyebut orangnya karena masih hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, percaya dia kepada Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan makhrajnya yang sangat benar? Allah. Cuman dia tak percaya satu, tak percaya dengan kampung akhirat. Maka buka lembaran Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, sambungnya tengok, wa bil yaumil akhir. Dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, itu banyak tuh Pak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, faliyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang benar saja. Kalau tak mampu benar, lebih baik kau diam. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah ia muliakan tamu. Standar itu Pak. Jadi orang tuh kalau dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, cepat dia memuliakan tamunya. Nih, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Setan itulah dia. Dibuatnya awak tak percaya. Jangan percaya dengan azab kubur. Mana ada azab kubur? Kau kan sering menengok orang ke kubur. Mana ada orang ular dililit, api yang membakar, malaikat yang memukul. Itu dongeng tuh, enggak ada tuh. Buatnya awak tak percaya. Hidup ini cuma sekali. Apa iya kubur yang satu menjadi raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga? Ibnu Sama mengatakan, bila kalian melewati kubur, jangan kalian terpesona menengok samanya bentuk kubur itu. Di dalam itu tak sama. Ini yang satu ini menjadi raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ini khufratun min khufari niran. Dibuatnya awak ragu. Apa iya? Apa iya besok setiap yang saya ucapkan ini, yang awak pandang ini, yang awak pegang ini, yang awak jalankan ini, yang awak sikapi ini, akan ada hari tanggung jawabnya? Apa iya ada? Dibuatnya awak ragu. Tidak mungkin ada itu. Makanya orang sekarang bebas sebebas-bebasnya Pak, karena dia tak percaya lagi. Padahal Al-Quran surat Yasin ayat ke-16, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ada masanya saya, bapak dan ibu akan dihadapkan di meja hijau di pengadilan Qadirul Jalil. Nih, mulut yang pandai bicara ini, wa tukallimuna aydihim ini, akan dikunci mati oleh Allah. Sekarang buatlah semua dalih, alasan untuk tidak taat. Carilah alasan Pak. Silakan. Yang jelas haram, cari alasan. Ini kemasukannya luar biasa nih. Ini pekerjaannya ini banyak yang bisa diterima. Carilah alasan tuh sebanyak-banyaknya Pak. Orang lain pasti terima walaupun dalam keadaan terpaksa. Wa tukallimuna aydihim, tangan itu yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dari apapun yang pernah awak lakukan selama hidup di dunia ini. Setan disinilah kuncinya Pak. Dibuatnya awak tak percaya apa iya ada yaumul hisab, yaumul mizan. Apa iya setiap amal ini akan ditimbang oleh Allah lahir dan batinnya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Mak tengok kepada amal jasad saja, sampai ke dalam hati Bapak Ibu. Kerelaan menerima ini saat ini ditengok oleh Allah Pak. Ada yang terpaksa, tapi saya tak menuduh. Ada yang cuman sekedar berbasa-basi, ada yang tulus jauh Pak. Saya tahu jamaah-jamaah tertentu di mana ada pengajian diburunya Pak. Tak tengok siapa yang menyampaikan Pak Ustadz. Yang penting tengok apa yang disampaikan. Sungguh-sungguh dia. Dan itu semua tercatat rapi. Memangnya bisa awak sembunyikan hati awak? Tidak bisa Pak. Kalau Bapak Ibu tak percaya ucapan Subhana Rabbiyal A'la, yang kecil di sajadah itu tak didengar oleh Allah,
tak mampu Allah mendengar, tidak usah diucapkan, Pak. Karena awak sangat yakin itulah, makanya awak berbisik subhana rabbiyal a'la. Karena Allah tahu betul. Apa ia ada surga yang mengalir sungai di bawahnya? Apa ia ada neraka? Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau hari ini kau tak percaya, kau engkar, kau lawan dalil dengan dalih, silakan saja. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekallah mereka di dalamnya. Jadi inilah yang pertama, setan datang dari depan, dibuatnya awak tak percaya, paling tidak ragu dengan kebenaran dan keberadaan kampung akhirat. Lalu apa yang kedua dari wa min khalfihim? Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.